Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu tipe serinya Realme 6 Pro. Yaitu dengan kondisi handphone ini katanya itu masuk ke mesin cuci, teman-teman. Jadi jangan sampai dicolokkan sama charger dan juga jangan sampai dinyalakan. Saran saya, kalau handphone itu habis kemasukan air, apalagi masuk ke dalam mesin cuci yang cukup lumayan lama, harus segera dibawa ke counter teknisi dan harus segera dikerjakan untuk membongkar total handphonenya, yaitu untuk mengetahui di bagian kondisi dalam mesin, karena biasanya kebanyakan itu masih ada sisa air yang ketinggalan atau banyak air di dalam mesin, teman-teman. Oke, di bagian ini kita akan membongkar di bagian backdoornya dulu dengan ekstra hati-hati. Oke, di bagian ini handphone masih segel ya, teman-teman. Jadi untuk di bagian atas dan bawah itu handphonenya masih segel. Selanjutnya kita lanjut untuk membuka di bagian bezel atau tulangan tengah. Kita lepas untuk fleksibel sidik jarinya dan kita lepas untuk fleksibel baterai. Oke, perhatikan di bagian soket fleksibel baterainya, teman-teman. Ada korosi di bagian soket konektor baterai, dan di bagian ini adalah soket konektor fleksibel mainboard, dan ini adalah fleksibel LCD-nya. Oke, setelah saya cek untuk di bagian konektor fleksibel LCD sama fleksibel mainboard itu tidak ada korosi, namun di bagian soket konektor baterai yang terdapat korosi, teman-teman. Di bagian ini ada speaker bawah atau buzzer, dan di bagian ini adalah soket fleksibel mainboardnya. Saya koreksi, di bagian bawah ini ada papan charger, dan di bagian konektor cas itu terdapat jamur dan korosi ya, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini ada colokan handsfree dan juga di bagian konektor chargernya terdapat jamur dan korosi ya, teman-teman. Jadi handphone ini habis kemasukan air, yang itu kejadiannya di dalam mesin cuci, dan mesin cucinya itu sedang bekerja, teman-teman. Jadi ikut kegiling sama mesin cuci. Jadi seperti inilah kondisinya kalau handphone habis kemasukan air, banyak korosi di bagian mesin. Di bagian ini kita lepas dulu di bagian yaitu kamera depan dan kamera belakang. Di bagian ini pelindung soket konektor kita lepas dulu untuk mengetahui di bagian kaki-kaki konektornya. Apabila terdapat korosi, kita langsung saja untuk membersihkan di bagian sisa-sisa kerak atau sisa korosinya. Setelah kita bersihkan menggunakan thinner ataupun menggunakan cairan pembersih lainnya, sekarang kita coba untuk di bagian papan charger kita juga bersihkan dan kita keringkan. Oke, di bagian ini ada fleksibel mainboard, konektor LCD dan juga konektor baterainya. Kita bersihkan dan kita keringkan dulu. Setelah kita keringkan, kita coba untuk cek menggunakan alat multi, apakah handphone atau mesin ini ada yang short atau tidak. Ternyata alhamdulillah tidak ada yang short, teman-teman. Oke, kita coba untuk koreksi secara detail. Oke, di bagian ini saya mendapati di bagian korosi dan ada bagian kaleng yang berlubang, itu seperti hangus, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian kaleng yang saya tunjuk ini ada bagian di bagian lubang itu terdapat hangus. Kita coba untuk membuka karingnya dulu. Oke, dengan hati-hati di bagian ini saat kita membuka kaleng harus hati-hati agar di bagian komponen-komponen lainnya di dalam kaleng itu tidak rusak ya, teman-teman. Oke, setelah kita kaleng bongkar, perhatikan di bagian mesin terdapat sangat parah sekali di bagian jamurnya dan korosi atau kerak. Ini yang menyebabkan handphone bisa konslet ya, teman-teman. Jadi kita harus koreksi lebih detail. Apabila handphone itu kemasukan air, segera kita cek lebih detail dan kita bersihkan secepat mungkin apabila terdapat korosi ataupun jamur. Oke, setelah kita bersihkan, kita coba untuk cek. Oke, saya coba untuk koneksikan menggunakan
memasang yaitu kabel USB charger, kita coba cek tegangan voltnya. Oke, untuk arus volt pada konektor cas bisa terhubung ya teman-teman. Kita coba untuk koneksikan menggunakan baterai. Oke, terdapat ada terasa getar saat saya colokkan menggunakan charger. Ini terasa getar teman-teman. Ini menandakan handphone menyala, namun untuk LCD-nya tidak tampil. Oke, perhatikan saat saya kasih senter terdapat ada logo petir tadi ya teman-teman. Oke, saya coba untuk nyalakan. Kita nyalakan dulu menggunakan pin on off, yaitu menggunakan pin set. Oke, perhatikan di bagian layar LCD, meskipun LCD ini gelap, saat saya kasih senter itu terdapat ada logo Realme dan Android-nya bisa loading teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar hingga sampai menu. Oke, ini sudah sampai menu teman-teman, cuma begitu gelap jadi tidak begitu kelihatan. Oke, perhatikan tampilan LCD-nya, terdapat ada wallpaper merah ya teman-teman, dan ada notifikasi masuk. Jadi alhamdulillah untuk LCD-nya ini gelap, namun bisa tampil gambarnya, tidak keluar lampunya ya teman-teman, atau lampunya itu padam. Saya koreksi di bagian soket konektor LCD itu masih bersih, dan saya penasaran di bagian kaleng jalur pada komponen IC lampunya. Oke, di bagian ini kita bongkar kaleng yang ada di bagian tengah. Ini ada bagian komponen jalur area lampu. Kita coba untuk bongkar kalengnya saja. Biasanya kalau handphone itu kemasukan air ya begini teman-teman, jadi kita harus koreksi lebih detail dan sedetail mungkin. Jadi apabila dilihat secara kasat mata, kalau kaleng itu tidak kita bongkar, itu biasanya tidak kelihatan korosinya teman-teman. Namun setelah kita lepas atau kita bongkar kalengnya, ini adalah hasilnya. Perhatikan di bagian ini. Setelah kaleng saya bongkar, itu ada bagian komponen yang korosi atau terdapat jamur. Jadi besar kemungkinan hampir keseluruhan kondisi mesin itu kemasukan air teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita koreksi dengan detail. Jangan sampai ada yang kelewatan, nanti kalau ada yang kelewatan bisa menyebabkan short, konslet, ataupun handphone bisa mati total, yang besar kemungkinan bisa kerusakan makin parah teman-teman. Kita bersihkan dari sisa korosinya. Oke, kita bersihkan sampai sebersih mungkin, jadi jangan sampai ada sisa korosi yang ketinggalan. Jadi alhamdulillah dari awal sudah kita kerjakan dan sudah kita bersihkan dari sisa korosi. Setelah saya cek kondisi handphone tidak short, alhamdulillahnya setelah saya cek menggunakan LCD tampil gambar, namun LCD-nya gelap ya teman-teman. Oke, di bagian ini saya koreksi, yaitu di bagian jalur pada IC lampunya. Saya koreksi satu persatu di bagian komponen coil, kapasitor, dioda, dan resistor. Ini saya cek satu persatu apakah ada komponen yang bermasalah atau tidak teman-teman. Oke, setelah saya koreksi, alhamdulillah untuk komponennya itu masih sehat teman-teman, alias masih berfungsi dengan baik setelah saya koreksi menggunakan alat multi. Di bagian ini saya bongkar atau kita lepas di bagian fleksibel LCD-nya, kita cek ada yang putus jalur atau robek atau tidak. Ternyata fleksibelnya masih utuh. Sekarang langsung saja, yaitu daripada penasaran, kita coba membongkar LCD dari framenya. Jadi untuk membongkar LCD-nya kita panasi dulu menggunakan alat panas sejenisnya seperti alat separator ataupun blower. Dengan ekstra hati-hati kita lepas LCD dari frame. Oke, di bagian ini terdapat korosi dan jamur di bagian LCD-nya ya teman-teman. Dan di bagian ini adalah fleksibel lampu atau jalur pada fleksibel LED, dan di bagian ini adalah komponen LCD-nya. Jadi terdapat jamur yang sangat banyak sekali di bagian LCD. Jadi LCD-nya ikut kemasukan air teman-teman.
Jadi beginilah kondisinya apabila kita mengerjakan dengan teliti dan harus ekstra hati-hati segala pengerjaannya agar tidak bikin di bagian pengerjaannya itu salah eksekusi ya teman-teman. Oke, di bagian ini bersihkan dulu di bagian komponen dan juga fleksibel LCD-nya. Kita bersihkan dari sisa-sisa korosi, dan di bagian ini adalah fleksibel lampu. Oke, terdapat jamur dan terdapat satu jalur di bagian pojok kanan. Ini terdapat bagian korosi ya teman-teman. Di bagian pojok kanan terdapat korosi, kita solder ulang, yaitu untuk merapikan kaki-kaki pada fleksibel lampunya. Oke, positif di bagian pada jalur fleksibel yang ada di bagian paling ujung kanan itu terdapat korosi. Kita kerik menggunakan karter dan terlihat jelas ada jalur yang putus hingga sampai tidak kelihatan. Di bagian tenolnya kita rapikan menggunakan tenol lagi atau kita tambahkan tenol. Selanjutnya kita bersihkan dari sisa fluknya dan kita pasang kembali untuk di bagian fleksibel lampunya. Oke, kita pasang kembali ke posisi semula untuk fleksibel lampunya. Dan di bagian ini jika jalur putus kita sambungkan menggunakan kabel jumper. Oke, di bagian pojok kanan sudah kita kasih kabel jumper untuk menyambungkan jalur yang putus, dan jangan lupa untuk kita kasih solasi sebagai pengaman ground. Oke, di bagian ini kita coba untuk koreksi, yaitu kita cek menggunakan LCD yang sudah kita perbaiki. Karena di bagian awal handphone sudah menyala namun LCD-nya gelap teman-teman. Oke, kita nyalakan seadanya segini, jangan dirakit dulu, kita cek, dan alhamdulillah LCD-nya sudah tampil teman-teman. Jadi kita tes menggunakan LCD yang sudah kita bongkar dari frame, sudah menyala, dan tapi seperti ada sisa air di bagian dalam layar LCD teman-teman. Oke, perhatikan di bagian layar LCD-nya ini terdapat atau LCD-nya kemasukan air ya teman-teman. Ini lumayan banyak sekali untuk di bagian air yang masuk, karena posisi handphone itu kerusakannya habis ke atau masuk ke dalam mesin cuci ya teman-teman. Oke, untuk perbaikan LCD-nya alhamdulillah sudah menyala. Yang awalnya itu LCD-nya gelap tidak tampil, dan alhamdulillah LCD-nya sudah tampil. Untuk layarnya bisa berfungsi dengan normal, untuk touchscreen-nya juga, dan dinantikan di tutorial selanjutnya untuk penggantian LCD yang baru ya teman-teman. Ini adalah di episode berikutnya, karena ini posisi LCD sudah saya pasang ke frame. Selanjutnya saya coba untuk koreksi di bagian mesinnya teman-teman. Jadi setelah saya pasang menggunakan LCD yang baru, ini terdapat ada kerusakan atau kendala lain, yaitu di bagian tombol powernya. Di bagian tombol power ini setelah saya tekan itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, saya tekan lama tombol powernya tidak mau menyala handphonenya. Saya kira ini handphonenya mati teman-teman. Ternyata setelah saya colokkan charger itu terhubung, ada tanda pengisian baterainya normal, tapi untuk di bagian tombol power tidak bisa menyala. Ini adalah kendala lainnya teman-teman. Jadi untuk tutorialnya tidak sampai di situ saja, dan di tutorial selanjutnya itu saya akan kasih tips yaitu perbaikan di bagian penggantian LCD agar terpasang dengan hasil yang rapi dan maksimal. Dan di bagian ini kita lanjut untuk mengerjakan yaitu di bagian tombol power atau on off nya. Oke, setelah saya koreksi, ini di bagian fleksibel on off itu terdapat korosi juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengerjakan di bagian fleksibel tombol on off nya. Oke, kita angkat untuk fleksibel tombol on off dari bezelnya. Oke, perhatikan di bagian kaki pin pada tombol power atau on off nya itu ada satu kaki yang korosi, yang terlihat jelas ada jalur yang putus. Di bagian itu saya kerik, atau di bagian jalur titik tombol on off powernya kita gunakan tenol secukupnya saja. Oke, kita ratakan dan kita kasih kabel jumper
untuk menghubungkan yaitu jalur yang putus. Oke, setelah kita kerik kita kasih tenol dan kita jumper atau kita sambungkan jalur yang putus menggunakan kabel tembaga. Oke, kita koreksi dulu apakah ada jalur yang putus atau tidak teman-teman. Setelah saya tes, alhamdulillah bisa berfungsi. Untuk di bagian jalurnya sudah terhubung dan sekarang kita coba untuk tes ulang. Oke, setelah kita perbaiki untuk fleksibel tombol power atau on off nya kita pasangkan kembali ke posisi semula atau kita pasang ke bagian bezel. Selanjutnya kita gunakan lem sebagai perekat fleksibel tombolnya. Oke, setelah terpasang kita coba untuk tes menggunakan mesin apakah bisa berfungsi atau tidak teman-teman. Oke, kita tekan tombol power dan alhamdulillah sudah bisa berfungsi dengan normal kembali untuk tombol powernya teman-teman. Dan ini adalah hasil penggantian LCD nya. Kita lepas untuk plastik LCD nya dan kita cek ulang yaitu kualitas LCD sama kualitas touchscreen nya. Alhamdulillah untuk tombol kunci atau tombol power on off bisa berfungsi kembali. Dan ini adalah hasilnya setelah saya koreksi sinyal keluar 4G dan kita tes menggunakan suara atau musik. Periksa kembali nomor tujuan Anda. The number you are calling is not defined. Please check again the number you are calling. Oke, untuk suara dan musiknya itu speakernya bisa berfungsi dengan normal dan di bagian ini adalah sensor proximity panggilan juga bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tes untuk di bagian kameranya. Karena handphone ini terdapat password ya teman-teman, belum saya ketahui karena di bagian passwordnya saya tanyakan ke pelanggan belum ada balasan dari via WhatsApp. Alhamdulillah untuk fungsi dari kamera belakang dan kamera depan masih bersih dan jernih setelah kita perbaiki. Oke, untuk hasilnya tidak blur dan tidak kusam, masih bisa bekerja dengan tajam dan masih jernih. Dan alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses semua ya teman-teman, tahap demi tahap. Untuk tutorialnya alhamdulillah bisa berhasil dan down dengan sukses untuk kita kerjakan dari awal pengerjaan sampai selesai. Sekarang kita tes untuk pengisian baterai. Alhamdulillah untuk chargernya bisa berfungsi dengan normal dan jumpa lagi di tutorial berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.